Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna atau sekarang saya akan membacakan lagi tulisan-tulisan saya yang berada di blog saya yang bisa dibaca nanti di deskripsi. Ini tentang quote-quote ya, karena dulu ya saya suka membuat quote-quote dan mudah-mudahan bermanfaat. Tetapi kemarin ada yang usul, ada yang meminta atau request coba membahas tentang hal-hal yang di luar nalar atau istilahnya gaib. Saya bingung sih sebenarnya mau bahas gaib, saya gak bisa apa-apa gitu ya. Tapi ya nanti akan cobalah, karena ada beberapa pengalaman saya di bidang itu gitu ya. Di antaranya saya juga pernah menjadi bukan supir ambulan karena saya gak bisa supir, tapi kendek ya. Bukan kendek juga ya, tapi suka membantu aja di ambulan dan lumayan lama. Dan ada beberapa kisah ataupun cerita-cerita yang kalau diceritakan bagi orang mungkin seram ya, tapi bagi saya dan teman saya yang jadi supirnya juga nggak merasa seram. Saya juga tahu ya, tetapi pernah suatu kejadian setelah mengantarkan mayat gitu ya, pakai ambulan mengantarkan mayat, kita tidur di kantor dan cuma berdua sama supir ambulan. Biasa lapar gitu ya, lapar, masak karena ada magicom, terus kita goreng telur, biasa goreng telur. Setelah makan, karena memang di sana ada wifi ya, jadi youtuban lah ya, biasa. Dan agak ribut atau gararandeng bahasa Indonesia Sunda, ribut lah. Di sana itu di kantor itu dulunya sih jarang ada orang yang nginep gitu ya. Dan baru beberapa bulan saya sama supir ambulan itu yang nginep di sana. Singkat cerita, karena ini yang akan diceritakan yang pertama ya, pengalaman mungkin buruk enggak sih, karena jujur kalau dikatakan takut enggak gitu ya, saya enggak takut gitu sama yang namanya perjurigan atau perhantuan. Iya, pikir-pikir emang enggak takut ya. Setelah kita masak, ceritanya kita makan berdua sama orang itu. Ya, sekarang juga kalau dia masih jadi supir ambulan ya, tapi bukan di tempat yang dengan saya, tapi beda lagi dan lebih bagus lagi gitu tempatnya. Pas mau makan nih ya, mau makan ceritanya sama goreng telur ya. Nasi biasalah, nasi putih. Pas mau makan, di belakang kan ruangannya itu ruangan depan, dan belakang itu ada kamar sama dapur sama WC. Ruangan depan itu ngeblas biasa sama ada kursi tamu, terus ada ruangan kantor, ada komputer dan dingin karena ber-AC. Kita makan di depan ya. Pas mau makan, baru aja satu suap gitu ya, ada yang nangis. Saya sama teman itu saling bertatapan, tapi bukan takut ya, bukan mau kabur gitu ya. Saya nggak tahu ya, nggak tahu apakah itu benar hantu atau bukan ya. Tapi dia si hantu itu tetap, wah bener, ada yang nangis di belakang. Padahal di belakang itu tidak ada rumah ya, di belakang juga beton dan tidak ada kehidupan lah ya intinya. Gimana yang gambarinnya ya, bingung lah ya. Pokoknya mustahil ada orang, apalagi cewek, yang nangis di belakang di dapur itu. Udah jelas itu suaranya di dapur. Pas mau makan ini langsung lihat 1, 2, 3 langsung lari. Tapi lari bukan kabur, lari kita ngejar ke sumber suara. Gak ada di dapur, gak ada di kamar, gak ada di ruang di WC, gak ada. Pas kan tempatnya itu ada tangga ke atas buat ke lantai 2, tapi lantai 2 yang belum jadi, masih beton gitu ya, belum dibangun ke atas. Pas lari mungkin ada seperti angin. Tapi kan ini yang mustahilnya ya, gak mungkin ada angin masuk ke sana, tapi si angin itu mengarah ke atas. Kita kejar ya. Gak tahu loh apakah kita dikatakan bodoh atau apa ya. Kita kejar terus di atas poek itu gelap gitu ya, maaf ya bahasa Sunda.
Di atas tuh gelap, kita senter pakai HP, nggak ada. Udah turun lagi tanpa ada beban beban takut, nggak ada. Kita turun lagi, kita makan lagi kembali, biasa aja makan. Waktu itu jam 9 kalau nggak salah, 9 ke 10 lah, ke jam 10. Makan lagi, udah beres makan, pas jam 10-nya kita kan bukan tetangga ya, agak jaraknya tuh 500 atau 300, 400 meteran lah ya. Ada warung, ruko itu jarang jarang inepi juga, cuman kalau udah malam dia tutup semua. Tapi si pemilik rukonya karena kita kenal dan kenalannya teman saya yang supir ambulan itu, ke kaca kantor tuh puk. Kenapa, ada apa? Teman yang satunya dia jatuh, istilahnya ada yang dorong ketika di lantai 2. Jam berapa? Ya barusan. Wah, kayaknya yang di sini pindah ke sana itu. Ya itu, kita sama sekali nggak takut tuh dengan hal-hal seperti itu. Mungkin karena memang kita dari ambulan gitu ya. Efek dari supir ambulan sama pendek ambulan. Udah terbiasa ngakut mayat gitu ya. Saya nggak tahu lah. Tapi banyak lagi kejadian-kejadian, itu adalah salah satunya. Dan saya pikir tidak beralasan gitu ya takut sama hal-hal seperti itu. Yakin ada jin itu memang ada. Tapi untuk takut, ya kan mereka juga hidup ya. Seperti halnya kita berdampingan dengan semut gitu ya, yang kecil. Dengan binatang, dengan tumbuhan. Tapi kan wajahnya menakutkan. Mungkin bagi mereka kita lebih menakutkan gitu ya. Karena di dunia mereka ya emang seperti itulah wajahnya. Kalau menampakkan gitu. Ya memang lumrahnya seperti itu mereka. Seperti hanya kita lumrahnya melihat ayam, ya lumrahnya seperti itu gitu. Kenapa harus takut gitu? Tapi kan ujung-ujung, gak tahu ujung-ujung itu apa ya. Tiba-tiba, buah datang. Ya mungkin mereka biasanya seperti itu. Jadi tidak ada alasan untuk takut ya. Tidak ada alasan untuk takut. Ya mungkin nanti kalau teman-teman mau share ataupun komen, bahas tentang apa ataupun kenapa saya tidak takut, mungkin nanti akan bahas lagi ya. Ini edisi malam Jumat aja ya. Malam Jumat. Tadinya saya mau membacakan sebuah quote ya, tapi bacakan aja. Sekedar pengingat dalam berkumpul. Sebelum berpisah, sempatkanlah berbicara untuk berkumpul kembali setelah dipisahkan nanti. Bukankah kita ingin berkumpul lagi dengan bahagia? Maka pilihlah teman atau sahabat yang tepat sekarang. Jika tidak, nanti kau akan berkumpul di tempat kehinaan. Bukan kebahagiaan, tapi kecelakaan yang ada. Maksudnya jika salah pilih teman. Bukan tawa riang, tapi tangis jeritan yang ada. Yang menentukan adalah diri kita sendiri. Silahkan memilih. Ya, mungkin nanti kita akan share lagi ataupun berbincang lagi tentang hal-hal yang aneh. Nanti saya juga akan ceritakan pengalaman saya di ambulan gitu ya. Selama mengangkut orang meninggal, orang sakit, itu ada kejadian-kejadian aneh juga sih. Kalau dilihat dari orang-orang yang penakut, mohon maaf ya, bukan saya berarti menakut-nakuti, tapi karena mungkin sekarang saya memang tidak takut gitu ya. Iya, tidak takut. Jadi mungkin nanti kita share lah ya. Mungkin kalau nanti ada yang komen bagaimana caranya, mungkin saya agak punya beberapa tips ya supaya kita tidak takut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.